Kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 9-10 menuliskan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Cerita Israel diperbudak oleh Mesir demi menekan angka duplikasi kehidupan sesungguhnya juga terjadi pada masa sekarang ini. Kita melihat bagaimana orang percaya diperbudak oleh sistem dunia untuk membangun kerajaan manusia. Hal ini membuat arah dan tujuan hidup orang percaya melenceng dari apa yang Tuhan tetapkan, yaitu beribadah atau menyembah Tuhan dan menduplikasi orang-orang benar. Kasih terhadap Tuhan terus dikikis habis oleh cetakan dunia ini dan digantikan dengan cinta akan uang, cinta diri sendiri, dan cinta dunia. Saya merasa Tuhan sudah tidak terima lagi dengan kondisi kehidupan yang seperti itu. Ia bertekad dan secara agresif berniat membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Tapi Tuhan butuh orang yang mau berjalan dalam kuasa supranatural. Pada masa itu, Tuhan menemukan Musa yang mau melangkah bersama Tuhan. Pada saat ini pun, Tuhan sudah membangkitkan pemimpin rohani yang siap berjalan dalam kuasa supranatural. Jadi, sebagai langkah awal, Tuhan akan mengkoneksikan umatnya dengan Sang Bapa rohani yang membawa pola ilahi dan kuasa dari tempat maha tinggi. Tuhan akan menyerbu umatnya terlebih dahulu dengan firman. Bagian kita hanya percaya saja, dan jangan ragu melangkah untuk keluar dari perbudakan. Sekian waktu lamanya manusia dicetak oleh dunia ini untuk memburu uang dan harta. Tapi Tuhan telah membangkitkan umatnya yang mengejar Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Suara Tuhan akan terus berkumandang, baik melalui pemimpin rohani atau yang kita terima secara pribadi. Maksudnya tetap selaras dengan firman korporat. Bagian kita adalah menggosokkan firman itu dengan cara merenungkannya, menggali, mendeklarasikan, mengimajinasikannya sampai roh kita berkobar-kobar. Alasan kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita adalah karena hal tersebut merupakan bagian dari proses pembaharuan akal budi yang akan membuat kita melangkah dalam destiny korporat. Roma pasal 12. Satu roh, satu tujuan, dan satu agenda. Pada saat ini terjadi, maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang supranatural secara korporat. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 menuliskan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam Matius 6 ayat 30-33 dituliskan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan membuktikan penggenapan ayat di atas pada bangsa Israel dengan cara yang supranatural. Keluaran 16 ayat yang keempat mencatat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang kelima, Alkitab menulis, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu
tidak menjadi rusak di kakimu. Saya makin percaya bahwa demonstrasi kedaulatan Tuhan yang supranatural memiliki tujuan yang jelas. Pertama-tama membebaskan umatnya dari sistem Babel atau sistem Mesir. Dan pada saat yang sama, Roh memberikan kita keberanian iman untuk melangkah keluar dari Mesir dan berfokus mengerjakan agenda Tuhan. Bagian kita hanyalah taat saja. Selebihnya, kuasa Tuhan yang supranatural akan menyertai kita. Jangan takut untuk percaya 1000% kepada Tuhan. Justru kita mesti takut dan tidak percaya terhadap tawaran dunia ini. Amsal 14 ayat 12 menegaskan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pastikan saja hati kita terus lurus, ingin hidup memperkenan hati Tuhan. Amin.